Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sujud sahwi bagi makmum. Bahasan kita sujud sahwi bagi makmum sekarang. Seorang makmum wajib mengikuti imam pada sholatnya, sehingga manakala imam melakukan sujud sahwi pun maka apa? Maka dia harus mengikuti imamnya. Baik itu sebelum salam ataupun sesudah salam. Maka bagi makmum wajib mengikuti imamnya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah seorang itu jadikan imam untuk diikuti. Ya, untuk diikuti. Maka jangan selisihi dia, jangan selisihi imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila dia takbir, maka takbir kalian. Faidah raka'a farka'u. Apabila dia ruku, maka ruku. Faidah sajada fasjudu. Apabila imam sujud, maka sujud. Ya. Dan apabila imam faidah sholat qu'udan fasallu ajma'in. Dan apabila imamnya sholat dalam keadaan duduk, maka apa? Kalian juga sholat dalam keadaan duduk. Ini adalah hadis yang muttafaq alaih. Hadis ini menjelaskan tentang apa? Memerintahkan kepada makmum untuk mengikuti imam apapun yang dilakukan imam, yang terkait dengan sholatnya, yang terkait dengan gerakan sholatnya. Kecuali masbuk, seorang yang masbuk, maka di sini ada beberapa perincian. Ya. Kalau masbuk ini ada beberapa keadaan. Pertama, apabila dia mendapati tempat lupanya imam, artinya dia masbuk, ikut imam, lalu imam lupa, dia sudah bersama imam sholatnya. Maka apa? Ketika imam sujud sahwi, ya, maka di sini apa? Ketika imam sujud sahwi sudah salam, maka dia tidak ikut sujud sahwi ketika itu bersama imam, namun dia menyempurnakan sholatnya, kemudian nanti sujud sahwi setelah salam. Ya, ini yang sulit salah. Ya, misalkan nih, seseorang sholat bersama imam, sholat maghrib, ya, karena dia masbuk, dia baru dapatin kapan? Pada rakaat kedua misalkan. Pada rakaat kedua. Lalu imam ada salah satu rukun yang ditinggal misalkan, yang menjadikan imam sujud sahwi setelah salam. Sedangkan makmum yang masbuk tadi sudah ikut dan tahu apa yang merupakan apa yang lupa dari imam tadi, dan dia ikut bersamanya. Maka ketika imam sujud sahwinya setelah salam, maka makmum sujud sahwi nanti kalau sudah selesai, ya selesai setelah salam. Jadi kalau makmum imam sujud sahwi, sudah kita berdiri sholat selesaikan, baru sujud sahwi nanti ketika kita sudah selesai. Akan tetapi jika sujud sahwinya imam sebelum salam, kita ikut sujud sahwi. Ya, apabila sujud sahwinya imam sebelum salam, maka kita ikut sujud sahwi bersama imam. Ini pertama. Kedua, apabila dia tidak menjumpai tempat lupanya imam, kita tidak tahu loh, kenapa ini imam sujud sahwi. Tidak tahu kita sebabnya apa. Karena kita masbuk tinggal rakaat terakhir saja misalnya. Maka apa?
Di sini disebutkan ya, jika imamnya sujud sahwi sesudah salam, maka dia tidak mengikutinya. Juga tidak melakukan sujud sahwi sendiri setelah dia menyempurnakan salatnya. Ya, apabila sujud sahwi imam yang lupa tadi, sedangkan kita tidak tahu lupanya kapan, atau tidak mendapati tempat lupanya, lalu sujud sahwinya apa? Setelah salam, maka kita tidak ikut sujud sahwi, tidak pula kita sujud sahwi setelah salam. Akan tapi jika imam sujud sahwinya sebelum salam, maka kita wajib ikut imam. Walaupun kita tidak tahu sebabnya apa, tapi apa? Tetap kita wajib mengikuti imam. Karena apa? Sujud sahwinya sebelum salam. Jadi demikian ya penjelasannya terkait dengan masalah makmum yang tidak mendapati apa? Lupanya, tempat lupanya imam. Ketiga, apabila seorang makmum lupa dalam sholat, makmumnya ini, dia tidak melakukan sujud sahwi. Jangan dia sujud sahwi sendiri. Ya. Tapi imamlah yang menanggungnya. Hal ini jika tidak ada yang terlewati dalam sholatnya. Tapi jika ada yang terlewati pada sholatnya, maka wajib bagi dia untuk melakukan sujud sahwi sendiri. Ya. Apa maksudnya? Saya ulangi. Apabila seorang makmum lupa, makmum sifatnya umum, ya, lupa dalam sholat, dia bersama imam, lupa dia dah takbir misalkan, takbir wajib, ya kan? Tidak pula dia misalkan tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib. Maka dalam hal ini ketika apa? Dia lupa tersebut tidak perlu sujud sahwi karena itu sudah ditanggung oleh imam. Nah, dan tidak boleh sujud sahwi sendiri. Hal ini jika tidak ada yang terlewati dalam sholatnya. Artinya apa? Sholat sempurna bersama imam. Akan tetapi jika dia lupa, dia misalkan sebagai masbuk, ya, sebagai masbuk, lupanya sudah selesai, imam sudah selesai, kita lupa sudah sholat sendiri, maka apa? Dalam hal ini dia tetap sujud sahwi. Itu maksudnya tadi, ya. Tapi jika ada yang terlewati pada sholatnya, maka wajib bagi dia untuk melakukan sujud sahwi sendiri. Bisa difahami insyaallah? Nah, ini ketiga bagi yang masbuk. Jadi mudah-mudahan jelas 3 sebab yang merupakan penyebab kita disyariatkan untuk sujud sahwi, ya, yang perlu diperhatikan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin barangkali ini penting terkait dengan masalah sujud sahwi. Pertama, apabila seorang sedang melakukan sujud sahwi lalu dia lupa bahwasanya saat ini dia sedang melakukan sujud sahwi, sehingga setelah sujud dia membaca tasyahud lagi, apakah dia harus melakukan sujud sahwi lagi? Mafhum pertanyaannya? Apabila seseorang sedang melakukan sujud sahwi lalu dia lupa, ya, tidak ingat karena barangkali bayangkannya kemana-mana, dia tidak tahu, lupa yang dilakukannya sujud sahwi atau, sehingga setelah duduk dia tasyahud lagi, ya. Apakah dia harus melakukan sujud sahwi, ya, harus melakukan sujud sahwi lagi maksudnya? Maka di sini Syekh Abdurrahman bin Shalih Ad-Dahas
Alhamdulillah mengatakan dalam keadaan seperti ini dia tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi lagi. Demikian pula yang disampaikan oleh Syekh Sami bin Muhammad As-Sudair. Beliau berdua adalah murid senior dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi tidak perlu sujud sahwi. Pertanyaan kedua, mengapa seseorang yang lupa melakukan kewajiban sholat yang dia telah bergerak ke rukun berikutnya, namun sebelum sampai pada rukun berikutnya, lalu dia kembali lagi tidak diwajibkan padanya untuk melakukan sujud sahwi? Sedangkan orang yang hanya merasa ragu-ragu dalam hatinya dan belum melakukan gerakan apa-apa diwajibkan sujud sahwi. Ini barangkali ada terlintas pertanyaan demikian. Tadi kita contohkan, ketika seorang lupa dari tasyahud awal, ketika sudah bangkit di tengah-tengah, dia balik lagi ketika lupa atau diingatkan, tidak perlu sujud sahwi, ya kan? Nah, tidak perlu sujud sahwi. Lalu keadaan yang lain hanya ragu-ragu saja, dianjurkan untuk sahwi. Apa hikmahnya di sini? Maka Syekh Abdul Rahman Dahas menjawab, karena telah datang hadis yang sahih bahwa orang yang merasa ragu-ragu dalam sholatnya diwajibkan baginya untuk melakukan sujud sahwi. Artinya apa? Kita tidak lain semata-mata mengikuti hadis dalam hal ini. Sedangkan gerakan orang yang lupa tersebut merupakan gerakan yang tidak pada tempatnya dan juga bukan merupakan jenis sholat. Ini beliau jawab demikian. Kemudian barangkali ada pertanyaan yang lain. Seorang masbuk pada sholat isya mendapati imam telah sampai pada rakaat yang ketiga. Manakala imam salam, kemudian imam sujud sahwi, apa yang harus dia lakukan? Saya ulangi pertanyaannya. Seorang masbuk pada sholat isya yang mendapati imam telah selesai setelah sampai pada rakaat yang ketiga. Yang mendapati imam telah sampai pada rakaat yang ketiga. Manakala imam salam, kemudian imam sujud sahwi, apa yang harus dia lakukan? Nah, di sini maka jawabannya adalah orang yang masbuk tadi tidak boleh mengikuti imam sujud sahwi, tapi dia langsung berdiri dan menyempurnakan sholatnya, dan dia tidak melakukan sujud sahwi karena tidak mendapati tempat lupanya imam. Ini jika apa? Sujud sahwi tadi setelah salam. Tapi jika sujud sahwinya sebelum salam, maka dia tetap mengikuti sujud sahwinya imam. Mafhum ini insyaallah ya. Baik, itu saja barangkali malam ini bahasan terkait dengan masalah sujud sahwi. Insyaallah kita akan lanjutkan bahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang.